Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bayangkan ada seorang lelaki yang pernah duduk di samping Rasulullah SAW, menulis wahyu, menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran, tetapi ia memilih meninggalkan Islam. Lalu sesuatu yang mengerikan terjadi setelah kematiannya. Di sisi lain, ada orang yang sudah mengangkat pedang tepat di depan wajah Nabi, namun justru pulang dengan selamat karena Rasulullah memilih untuk memaafkannya. Mengapa akhir mereka begitu berbeda? Inilah kisah nyata orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Simak kisahnya sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Penulis Rasulullah yang meninggalkan Islam. Ada seorang lelaki dari Bani Najjar yang pernah berada dekat dengan Rasulullah SAW. Ia bukan sekedar mengenal Nabi, ia juga pernah membantu beliau dalam urusan penulisan. Ia telah mempelajari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, dan ia menjadi salah seorang yang menulis untuk Rasulullah SAW. Ia mengetahui ayat-ayat Al-Quran. Ia mendengar langsung bacaan Rasulullah. Ia berada di tengah kaum muslimin dan menyaksikan bagaimana wahyu dibacakan dan ditulis. Namun, kedekatan dengan kebenaran tidak otomatis membuat seseorang tetap berada di atas kebenaran. Pada suatu waktu, lelaki itu meninggalkan Madinah. Ia pergi dalam keadaan berpaling dari Islam, kemudian bergabung dengan ahli kitab. Ketika sampai di sana, mereka justru menyambutnya dengan penuh penghargaan. Mereka berkata, "Orang inilah yang dahulu menulis untuk Muhammad." Mereka mengetahui bahwa lelaki tersebut pernah menjadi penulis Rasulullah SAW. Karena itu, mereka menganggapnya sebagai orang penting dan merasa senang dengan kedatangannya. Tetapi, kisahnya tidak berhenti pada kebanggaan mereka. Waktu terus berjalan. Kemudian Allah menetapkan kematiannya. Orang-orang yang bersamanya mengurus jenazahnya. Mereka menggali kubur, lalu menguburkan jasad lelaki tersebut. Selesai pemakaman, mereka pun meninggalkannya. Namun pada keesokan harinya, mereka mendapati sesuatu yang membuat mereka terkejut. Tanah telah mengeluarkan jasadnya. Mereka pun tidak langsung meninggalkannya. Mereka mengira mungkin ada kesalahan ketika menguburkan. Lalu mereka menggali kembali kuburnya. Jasad itu dimasukkan lagi ke dalam tanah. Tetapi setelah beberapa waktu, kejadian yang sama kembali terjadi. Tanah kembali mengeluarkan jasadnya ke permukaan. Mereka pun kembali menggali. Jasad itu dikuburkan untuk ketiga kalinya. Namun sekali lagi, tanah mengeluarkannya. 3 kali mereka menguburkannya. 3 kali pula jasad itu ditemukan telah dikeluarkan dari dalam kubur. Akhirnya mereka menyerah. Jasad lelaki itu dibiarkan begitu saja. Kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan tercantum dalam Sahih Muslim nomor 2781. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa lelaki itu berasal dari Bani Najjar, telah membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, pernah menulis untuk Rasulullah SAW, kemudian melarikan diri dan bergabung dengan ahli kitab. Setelah meninggal, tanah mengeluarkan jasadnya 3 kali hingga akhirnya mereka meninggalkannya. Yang menarik, Rasulullah SAW tidak dikisahkan memberikan komentar panjang mengenai peristiwa tersebut. Riwayat ini disampaikan oleh Anas bin Malik sebagai sebuah kejadian yang benar-benar terjadi. Kisah ini bukan alasan untuk merendahkan orang lain atau memastikan nasib seseorang yang masih hidup. Kita tidak mengetahui bagaimana seseorang akan mengakhiri hidupnya. Tetapi kisah ini menjadi pengingat keras bagi siapapun yang telah mengenal kebenaran.
bahwa jangan merasa aman hanya karena pernah belajar. Jangan merasa cukup hanya karena pernah dekat dengan orang-orang soleh. Dan jangan mengira bahwa pengetahuan dengan sendirinya menjamin seseorang tetap berada di atas iman. Sebab yang dibutuhkan bukan hanya mengetahui kebenaran. Yang lebih penting adalah menerima, tunduk, dan tetap istiqomah di atasnya. Ghawrat, pedang yang tidak jadi membunuh Nabi. Setelah perang Dzatur Riqa, Rasulullah dan para sahabat berada dalam perjalanan. Di tengah perjalanan itu, Rasulullah berhenti untuk beristirahat. Para sahabat pun berpencar mencari tempat masing-masing. Saat itu, Rasulullah SAW berada di bawah sebuah pohon. Beliau meletakkan pedangnya di sebuah tempat yang mudah dijangkau. Tidak lama kemudian, datang seorang lelaki bernama Ghawrat bin Al-Harits. Ia berasal dari kalangan musyrikin dan memiliki niat buruk terhadap Rasulullah SAW. Ghawrat melihat kesempatan yang terbuka. Rasulullah sedang sendirian. Ia mengambil pedang Rasulullah. Pedang itu kemudian diangkat. Ghawrat berdiri di hadapan Nabi dengan pedang di tangannya. Ia berkata, "Siapa yang akan melindungimu dariku sekarang?" Ini adalah ancaman yang sangat serius. Pedang berada di tangan orang lain, sedangkan Rasulullah tidak memegang senjata. Namun Nabi tidak panik. Baru beliau menjawab dengan tenang. Ada hanya satu kata, Allah. Ghawrat tetap berdiri dengan pedang terangkat. Tapi keadaan tiba-tiba berbalik. Allah menggagalkan rencananya. Pedang yang sebelumnya berada di tangan Ghawrat akhirnya jatuh. Rasulullah SAW segera mengambil pedang tersebut. Sekarang keadaan berubah. Pedang yang tadi digunakan untuk mengancam Nabi telah berada di tangan Rasulullah. Ghawrat yang sebelumnya berdiri dengan penuh keberanian kini berada dalam posisi sebaliknya. Rasulullah kemudian bertanya, "Siapa yang akan melindungimu dariku?" Ghawrat tidak lagi memiliki keberanian seperti sebelumnya. Ia menjawab, "Jadilah orang yang lebih baik dalam mengambil keputusan." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ia memohon keselamatan dan Rasulullah memilih untuk memaafkannya. Ghawrat kemudian kembali kepada kaumnya. Ia menceritakan apa yang telah terjadi. Ia datang dengan niat membunuh Rasulullah SAW. Ia berhasil mengambil pedang Nabi. Ia bahkan sudah mengangkat pedang tersebut di hadapan Nabi. Tetapi ketika kesempatan itu berada di tangannya, Allah menggagalkan rencananya. Kisah ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan beberapa perbedaan lafadz dalam ayat. Dalam salah satu riwayat Sahih Al-Bukhari, Jubir menceritakan bahwa mereka sedang berada dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW. Ketika waktu istirahat tiba, Nabi menggantungkan pedangnya pada sebuah pohon. Seorang laki-laki Badui datang, mengambil pedang itu, kemudian menghunuskannya kepada Nabi. Lelaki tersebut berkata, "Apakah engkau takut kepadaku?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Ia bertanya, "Siapa yang akan melindungimu?" Rasulullah menjawab, "Allah." Mendengar jawaban itu, laki-laki tersebut akhirnya meletakkan pedang itu. Riwayat tersebut menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Rasulullah berada dalam keadaan yang secara manusiawi sangat berbahaya. Seorang musuh telah mengambil pedang beliau dan mengarahkannya kepada beliau. Tetapi Nabi tidak kehilangan ketenangan. Beliau tidak mengandalkan kekuatan fisik semata. Beliau yakin bahwa perlindungan Allah berada di atas segala sebab. Dan ketika keadaan berbalik, Rasulullah juga tidak menjadikan kesempatan itu sebagai alasan untuk membalas dengan kebengisan. Beliau memilih memberi maaf. Ini bukan berarti setiap muslim harus selalu dibiarkan tanpa pertimbangan. Rasulullah SAW adalah pemimpin negara dan memiliki kewenangan dalam urusan keamanan dan hukum. Tapi dalam peristiwa ini, beliau memilih memaafkan orang yang sebelumnya hendak menyerangnya. Itulah bagian yang membuat kisah Ghawrat begitu kuat.
Ia datang membawa pedang. Ia mengira Rasulullah sudah berada di tangannya. Tetapi ternyata satu perkara yang tidak ia perhitungkan justru menjadi penentu, yaitu Allah. Dan sejak awal Rasulullah tidak mengatakan aku punya pasukan. Beliau tidak mengatakan para sahabat akan datang. Beliau hanya menjawab Allah. Jawaban singkat itu menunjukkan keyakinan yang sangat kokoh kepada pertolongan Allah. Dan kisah ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana Allah menjaga Rasul-Nya dari sebuah ancaman pembunuhan. Ka'ab bin Al-Ashraf, penyair yang mengobarkan permusuhan. Di Madinah, ada seorang lelaki bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Ia dikenal sebagai seorang penyair. Ibunya berasal dari kalangan Yahudi Bani Nadir, sedangkan ayahnya berasal dari Bani Toy. Karena hubungan keluarganya, Ka'ab memiliki kedudukan dan hubungan yang kuat di lingkungan Yahudi Madinah. Sebelum Perang Badar, permusuhannya terhadap Rasulullah belum sampai pada titik yang kemudian membuat namanya terkenal dalam sejarah. Perubahan itu terjadi setelah berita tentang kemenangan kaum muslimin di Badar sampai ke Madinah. Tokoh-tokoh Quraisy yang selama ini dikenal Ka'ab telah tewas. Bagi kaum muslimin, Badar adalah kemenangan besar. Bagi Ka'ab, berita itu justru menjadi alasan untuk memperkeras permusuhan. Ia kemudian pergi menuju Mekah. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang Quraisy yang sedang berduka atas kematian tokoh-tokoh mereka. Ka'ab tidak datang untuk menenangkan mereka. Ia justru membangkitkan kembali kemarahan mereka. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa ketika Ka'ab datang ke Madinah, orang-orang Quraisy bertanya kepadanya tentang siapa yang lebih ia sukai, agama mereka atau agama Rasulullah SAW. Ka'ab pun menjawab, agama kalian lebih baik daripada agamanya. Padahal ia mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Jawaban itu memperlihatkan bahwa persoalannya bukan sekedar perbedaan pandangan. Ia telah mengambil posisi untuk mendukung pihak yang memusuhi Rasulullah. Ka'ab kemudian ikut meratapi orang-orang Quraisy yang terbunuh di Badar. Ia menyebut nama-nama mereka dan membuat syair-syair ratapan. Tujuannya bukan sekedar mengenang orang yang telah mati. Ia ingin membangkitkan kebencian. Orang-orang Quraisy yang sebelumnya sudah marah menjadi semakin terdorong untuk membalas kekalahan mereka. Setelah Ka'ab kembali ke Madinah, namun permusuhannya tidak berhenti. Ia mulai mengarahkan syair dan ucapannya untuk menyerang Rasulullah dan para kaum muslimin. Dalam riwayat-riwayat tentang Ka'ab disebutkan pula bahwa ia mengganggu kehormatan kaum muslimin melalui syair-syairnya. Ini bukan lagi persoalan seseorang yang tidak menyukai dakwah Islam. Aktivitasnya berkembang menjadi tindakan yang memperkuat permusuhan terhadap kaum muslimin. Rasulullah SAW kemudian menghadapi persoalan tersebut sebagai pemimpin masyarakat Madinah. Pada suatu hari, beliau bertanya kepada para sahabat, siapa yang bersedia membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf? Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu kemudian menyatakan kesediaannya dan ia berkata, aku akan melakukannya wahai Rasulullah. Namun, membunuh seseorang bukan perkara ringan. Muhammad bin Maslamah perlu mendapatkan kesempatan untuk mendekati Ka'ab. Ia kemudian mendatangi Ka'ab dengan cara yang membuatnya tidak curiga. Muhammad bin Maslamah berkata kepadanya, lelaki ini Muhammad telah menuntut sedekah kepada kami dan membuat kami kesulitan. Ia berbicara seolah-olah dirinya sedang mengeluhkan Rasulullah. Ka'ab mempercayainya. Muhammad bin Maslamah meminta agar Ka'ab diberikan sesuatu sebagai jaminan. Ia bertanya, apa yang kalian inginkan? Muhammad bin Maslamah menjawab bahwa mereka akan memberikan senjata sebagai jaminan. Ka'ab menolak. Kemudian pembicaraan berlanjut hingga akhirnya Ka'ab bersedia menerima mereka untuk datang kembali. Malam itu, Muhammad bin Maslamah datang bersama beberapa sahabat. Di antara mereka terdapat Abu Nailah, saudara sesusuan Ka'ab. Hubungan tersebut membuat Ka'ab semakin yakin bahwa mereka tidak datang untuk menyerangnya.
Mereka kemudian mengajak Ka'ab keluar dari tempatnya. Pada awalnya, mereka berjalan dan berbicara seperti orang-orang yang sedang melakukan urusan biasa. Namun, ketika kesempatan tiba, mereka menyerangnya. Terjadilah perlawanan. Ka'ab berusaha menyelamatkan diri, tetapi akhirnya ia terbunuh. Setelah itu, mereka kembali menemui Rasulullah dan memberitahukan bahwa tugas tersebut telah selesai. Peristiwa ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Karena itu, kisah Ka'ab bin Al-Ashraf berbeda dari kisah-kisah yang hanya bersumber dari kitab sirah tanpa sanad yang kuat. Riwayat pokok tentang peristiwa tersebut memiliki dasar yang sangat kuat. Namun konteksnya juga harus dijelaskan dengan benar. Ka'ab bukan sekedar seorang penyair yang kemudian dibunuh hanya karena berbeda agama atau karena menulis syair. Riwayat-riwayat sahih menggambarkan aktivitas permusuhan, provokasi, dan upaya mengobarkan perlawanan terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Karena itu, kisah ini tidak boleh dipotong menjadi kalimat sederhana. Nabi membunuh orang yang menghina beliau. Itu terlalu menyederhanakan peristiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin kaum muslimin di Madinah. Peristiwa tersebut terjadi dalam konteks keamanan dan konflik yang sedang berlangsung antara komunitas di Madinah dan pihak-pihak yang memusuhi kaum muslimin. Dan ada pelajaran lain yang penting. Kata-kata bisa menjadi bagian dari konflik. Ka'ab tidak membawa pasukan ke Badar. Ia tidak berdiri di hadapan perang dengan pedang. Tetapi ia menggunakan kedudukannya sebagai syair untuk membangkitkan kebencian, meratapi tokoh-tokoh Quraisy yang tewas, dan mendorong permusuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, dalam kisah ini kita tidak hanya melihat seorang penyair, kita melihat bagaimana ucapan, propaganda, dan provokasi dapat ikut memperbesar sebuah konflik. Namun sekali lagi, hukum dan tindakan terhadap orang yang melakukan permusuhan bukan wewenang individu. Kisah Ka'ab bin Al-Ashraf adalah peristiwa sejarah pada masa Rasulullah ketika beliau sendiri menjadi pemimpin dan memiliki kewenangan dalam urusan masyarakat dan keamanan. Utbah bin Abi Lahab, akhir tragis dalam riwayat yang masyhur. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, permusuhan Abu Lahab terhadap beliau semakin keras. Bahkan keluarganya sendiri ikut terseret dalam permusuhan itu. Salah satu putranya bernama Utbah bin Abi Lahab. Utbah menikah dengan Ruqayyah binti Rasulullah. Pernikahan itu terjadi sebelum kenabian. Namun, ketika Rasulullah mulai berdakwah dan Abu Lahab memusuhi beliau, hubungan keluarga tersebut berdarah. Allah mengabadikan permusuhan Abu Lahab dalam Al-Quran. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Quran Surat Al-Masad ayat 1. Setelah turunnya surat tersebut, Abu Lahab dan keluarganya semakin keras menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejumlah riwayat sirah disebutkan bahwa Abu Lahab memerintahkan kedua putranya untuk menceraikan putri-putri Rasulullah. Utbah akhirnya menceraikan Ruqayyah sebelum kehidupan rumah tangga mereka berlangsung lama. Riwayat tentang detail perceraian ini terdapat dalam kitab-kitab sirah dan tafsir dengan berbagai jalur dan lafaz. Bagian ini tidak boleh disamakan kedudukannya dengan hadis yang disepakati kesahihannya. Yang jelas, hubungan Utbah dengan keluarga Rasulullah akhirnya terputus. Setelah itu, Utbah tidak berhenti pada perceraian. Ia juga dikenal melakukan tindakan yang menyakiti Rasulullah. Dalam riwayat sirah disebutkan bahwa Utbah datang kepada Rasulullah dan menunjukkan permusuhannya. Bahkan terdapat riwayat bahwa ia menolak berpakaian rapi dan meludahi beliau. Meskipun riwayat detail ini tidak berada pada tingkat kekuatan seperti riwayat-riwayat sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa. Disebutkan dalam riwayat yang masyhur bahwa beliau bersabda, "Ya Allah, kuasakanlah kepadanya salah satu dari anjing-anjingmu." Utbah kemudian pergi. Waktu berlalu. Tidak lama kemudian, ia melakukan perjalanan menuju Syam bersama rombongan Quraisy. Perjalanan ke Syam pada masa itu bukan perjalanan singkat.
Mereka harus melewati wilayah-wilayah yang jauh dari Mekah dan bermalam di tempat-tempat yang aman. Di tengah perjalanan, rombongan tersebut berhenti untuk bermalam. Saat itu, mereka tidak mengetahui bahwa daerah tersebut memiliki binatang buas. Mereka pun memilih tetap untuk beristirahat. Karena khawatir terhadap keselamatan Utbah, orang-orang Quraisy menempatkannya di tengah rombongannya. Dalam riwayat yang masyhur, mereka bahkan menumpuk barang-barang dan menjadikan unta sebagai perlindungan di sekelilingnya. Seseorang berkata, "Jangan biarkan binatang buas mendekatinya." Malam pun tiba, mereka berusaha tidur. Tetapi ketika malam semakin larut, seekor singa datang. Binatang itu kemudian bergerak di antara rombongan. Orang-orang Quraisy panik. Mereka mencoba menghalanginya. Namun singa tersebut terus bergerak mencari mangsanya. Kemudian singa itu menerkam Utbah. Rombongan tidak mampu menyelamatkannya. Dalam riwayat tersebut, Utbah akhirnya tewas diterkam singa. Kisah inilah yang kemudian menjadi terkenal dalam kitab-kitab sirah dan tafsir sebagai salah satu akhir tragis Utbah bin Abi Lahab. Namun, disinilah kita harus berhenti sejenak. Apakah kisah singa ini hadis sahih? Jawabannya tidak. Kisah tersebut memang masyhur dalam literatur sejarah dan sirah, tetapi sanad-sanad yang digunakan untuk menceritakannya tidak mencapai derajat hadis sahih, seperti riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.